Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasti Syafa Maharani, dan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai referat saya berjudul Schwartz-Matsuo Syndrome. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian daftar pustaka serta kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi glaukoma itu adalah kelainan neuropati optik yang ditandai dengan perubahan pada diskus optikus, defek lapangan pandang irreversibel, dan peningkatan tekanan intraokular sebagai faktor resiko. Glaukoma ini terdapat beberapa macam, yaitu glaukoma primer, sekunder, dan kongenital. Glaukoma sekunder itu salah satunya adalah Schwartz-Matsuo Syndrome. Schwartz-Matsuo Syndrome adalah glaukoma sekunder yang ditandai dengan peningkatan tekanan intraokular dan berkaitan dengan ablasio retina rheumatogeenous atau RRD. Sekitar 87% ablasio retina pada Schwartz-Matsuo Syndrome ini terjadi pada ora serrata atau epitel non-pigment dari pars plana dan pars plicata badan ciliaris. Kemudian adalah daftar pustaka. Yang pertama adalah definisi. Jadi Schwartz-Matsuo Syndrome merupakan glaukoma sudut terbuka sekunder dengan faktor pencetusnya adalah adanya ablasio retina rheumatogeenous dengan robekan retina, paling sering di perifer dekat ora serrata atau sambungan bergerigi antara retina dan badan ciliaris, atau epitel pars plana atau pars plicata yang tidak berpigmen. Retina yang robek memungkinkan segmen luar cairan fotoreseptor masuk ke ruang anterior, memblokir aliran keluar aqueous di jalur jaringan trabekular dan menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Sehingga Schwartz-Matsuo Syndrome ini memiliki trias, yaitu adanya ablasio retina rheumatogeenous, adanya aqueous di ruang anterior, dan peningkatan tekanan intraokular. Berikutnya adalah etiologi dan faktor resiko dari ablasio retina rheumatogeenous. Karena Schwartz-Matsuo Syndrome ini terjadi karena ablasio retina rheumatogeenous ini, maka etiologinya tergantung dari faktor resiko dari RRD, yaitu adanya miopia tinggi, riwayat trauma mata, kerusakan retina perifer, riwayat operasi katarak retina, dan degenerasi. Kemudian adalah patofisiologi. Jadi adanya robekan retina pada ablasio retina menyebabkan segmen luar fotoreseptor dan sel-sel inflamasi keluar dari ruang subretinal dan masuk ke dalam aqueous humor melalui robekan retina, sehingga menyebabkan akumulasi segmen luar fotoreseptor dalam trabecular meshwork. Trabecular meshwork ini diblokir oleh segmen luar fotoreseptor, mengganggu aliran aqueous normal dan mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular. Nah, hal ini diduga akibat robekan retina perifer yang memungkinkan adanya hubungan langsung antara ruang subretinal dan bilik mata depan. Sel-sel tersebut kemudian masuk ke dalam aqueous dan menyumbat trabecular meshwork. Biasanya, ablasio retina tidak menunjukkan peningkatan tekanan intraokular, tapi jika sudah ada peningkatan, maka akan dicurigai Schwartz-Matsuo Syndrome. Kemudian, manifestasi klinisnya, adanya peningkatan tekanan intraokular dan yang menyebabkan nyeri pada area mata, pandangan kabur, mual, dan muntah. Kemudian adanya ablasio retina, menyebabkan lapangan pandang mulai menghilang, fotopsia, floaters, penurunan ketajaman penglihatan, dan skotoma. Jadi lapangan pandang yang mulai menghilang itu kemudian adanya fotopsia atau seperti melihat kilatan cahaya, kemudian floaters atau bayangan benda kecil seperti titik atau garis yang dapat dilihat melayang-layang, kemudian penurunan ketajaman penglihatan atau visual acuity, kemudian skotoma itu adanya blind spot. Kemudian adalah diagnosis. Jadi pertama dilakukan anamnesis, yaitu adanya riwayat trauma tumpul, post-operasi mata, pernah mengalami ablasio retina, pasien mengeluhkan nyeri pada mata, mata kabur, sakit kepala, mual dan atau muntah, gangguan lapangan pandang, fotopsia, floater, dan penurunan visus. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan visus dan terjadi penurunan ketajaman penglihatan, kemudian penurunan slit lamp, terdapat sel dan flare, kemudian USG, identifikasi robekan retina atau ablasio retinanya, kemudian gonioskopi untuk evaluasi sudut status. Diagnosisnya ditemukan 3 tanda mayor, yaitu adanya sel dan flare pada bilik mata depan, kemudian peningkatan tekanan intraokular yang fluktuatif, dan rheumatogeenous retinal detachment atau ablasio retina rheumatogeenous. Dapat juga tambahannya yaitu sudut terbuka ditemukan. Nah,
Diagnosis bandingnya adalah yang pertama adalah glaukoma primer sudut terbuka, yaitu pada glaukoma primer sudut terbuka tidak disertai dengan adanya aquosel dan ablasio retina. Kemudian, sindroma Posner-Schwarzman menunjukkan inflamasi yang sangat ringan pada kamera okuli anterior atau COA dengan adanya sedikit sel dan flare, ditandai dengan peningkatan TIO secara akut dan recurrent disertai dengan peradangan minimal pada bilik mata depan. Beberapa keratik precipitate yang jelas dan merespon pada terapi kortikosteroid. Kemudian ada glaukoma uveitik, yaitu glaukoma sekunder akibat inflamasi pada mata yang TIO-nya terjadi dapat disebabkan oleh peradangan pada trabecular meshwork, peningkatan sel radang pada COA, dan ada akibat terapi dari steroid. Kemudian tata laksananya adalah tata laksana Schwarzman-Schwarz syndrome ini bertujuan untuk mengatasi ablasio retina dan membersihkan bilik mata depan dari sel-sel debris. Kemudian diberikan medikamentosanya berupa tetes mata topikal atau anhidrase inhibitor berupa acetazolamid untuk menurunkan TIO sambil menunggu tindakan operasi. Nah, untuk tata laksana utamanya adalah dilakukan tindakan bedah, yaitu tindakan bedah ablasio retina. Kemudian untuk prognosisnya, tekanan intraokular cenderung menjadi normal dan sel-sel aqueous menghilang setelah dilakukan pembedahan retina, sehingga prognosis Schwarzman-Schwarz syndrome ini akan menjadi baik. Kemudian adalah kesimpulan. Jadi Schwarzman-Schwarz syndrome ini adalah glaukoma sudut terbuka sekunder yang terjadi akibat ablasio retina rheumatogeenos menyebabkan peningkatan TIO melalui oklusi aliran keluar aqueous dan adanya aquosel di ruang anterior dengan manifestasi klinis berupa nyeri pada area mata, pandangan kabur, mual, muntah, kemudian lapangan pandang menurun, fotopsia, adanya floaters atau skotoma. Ada riwayat trauma tumpul juga pos operasi mata atau pernah mengalami ablasio retina. Untuk pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan oftalmologi berupa pemeriksaan visus, tomografi, USG, dan gonioskopi. Dengan prinsip tata laksananya adalah untuk membersihkan bilik mata depan dan menghilangkan ablasio retinanya. Namun dapat diberikan juga tetes mata topikal sebelum melakukan tindakan bedah sambil menunggu tindakan bedah tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Saya telah melakukan presentasi mengenai Schwarzman-Schwarz syndrome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.